Hai, Lutfi di sini. Kali ini saya akan membahas etika komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, communico, communicatio, atau communicare yang berarti membuat sama atau to make a common. Istilah pertama, komunis, paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, makna, atau pesan dianut secara sama. Komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih, mungkin termasuk hewan, taman, atau bahkan jin. Komunikasi didefinisikan secara luas sebagai berbagi pengalaman. Komunikasi adalah upaya untuk membentuk pendapat atau ide, menyatakan perasaan agar diketahui atau dipahami oleh orang lain, dan kemampuan untuk menyampaikan informasi atau pesan komunikator ke komunikasi melalui saluran atau media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Lalu, apa itu pengertian etika komunikasi? Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antar sesama dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi, maka terjalinlah hubungan dan interaksi timbal balik. Komunikasi mahasiswa dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen. Etika komunikasi adalah hal yang sangat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Etika komunikasi yang baik akan menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antar manusia. Sebaliknya, tanpa ada pengetahuan etika komunikasi, maka akan terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat memecah belah kehidupan manusia. Lalu, untuk apa tujuan etika komunikasi? Etika dalam ilmu komunikasi merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan tindakan dalam komunikasi. Etika dalam ilmu komunikasi sangat penting untuk dipegang karena komunikasi yang etis adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik, menghindari konflik, serta mempromosikan nilai-nilai yang positif. Apa saja prinsip-prinsip etika komunikasi? Prinsip-prinsip etika komunikasi meliputi kejujuran, integritas, tanggung jawab, penghormatan, dan empati. Kejujuran berarti tidak menyembunyikan atau membuang fakta atau informasi. Integritas berarti konsisten dalam perilaku dan tindakan, serta memegang prinsip-prinsip moral yang baik. Tanggung jawab berarti bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku dalam komunikasi. Penghormatan berarti menghargai orang lain, keyakinan, dan perbedaan yang ada. Empati berarti mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Selanjutnya adalah etika komunikasi kepada orang tua. Pertama adalah sikap dan perilaku. Tunjukkan rasa hormat, selalu bersikap hormat bahkan ketika tidak setuju. Dengarkan dengan penuh perhatian, berikan perhatian penuh dan jangan memotong pembicaraan mereka. Jaga sikap tubuh dan ekspresi wajah. Pastikan ekspresi Anda menunjukkan ketertarikan dan sikap yang positif. Bersikap sabar, jangan terburu-buru dan dalam percakapan dan pahami bahwa mereka mungkin memerlukan waktu lebih untuk menyampaikan maksud. Pilihan kata dan gaya bicara. Gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Hindari kata-kata kasar atau tidak sopan. Gunakan kata-kata yang bijaksana dan mudah dipahami. Nada suara yang lembut. Bicaralah dengan nada yang lembut dan sopan, bukan dengan nada yang tinggi. Yang ketiga adalah strategi percakapan. Siapkan diri sebelum berbicara. Jika ada hal yang penting, pikirkan baik-baik dan catat poin-poin yang ingin disampaikan agar tidak lupa atau emosional saat berbicara. Ajukan pertanyaan yang relevan. Tanyakan hal yang relevan untuk menunjukkan bahwa Anda peduli dan tertarik pada pendapat serta pengalaman mereka. Hindari pertengkaran. Cobalah untuk tidak memperpanjang perdebatan yang tidak perlu. Hargai pendapat mereka. Hormati pendapat mereka meskipun berbeda dengan pendapat Anda.
Luangkan waktu khusus, sediakan waktu khusus tanpa gangguan seperti gadget untuk berkumpul dan berkomunikasi. Selanjutnya ada etika berkomunikasi kepada teman. Hal-hal yang harus ada ketika berkomunikasi kepada teman adalah bersikap hormat dan sopan. Perlakukan teman Anda dengan rasa hormat, jangan meremehkan mereka dan gunakan sapaan yang baik. Dengarkan dengan cermat, berusahalah untuk benar-benar memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan teman, bukan hanya menunggu untuk membalas. Jaga kerahasiaan, jangan membicarakan urusan pribadi teman Anda kepada orang lain, dan jaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia. Hindari menjatuhkan, tidak saling menjatuhkan atau menjelek-jelekan di belakang. Jika ada kesalahan, tegurlah dengan cara yang pantas dan tidak mempermalukan di tempat umum. Jujur dan tulus, berkomunikasi dengan jujur dan tulus, serta gunakan bahasa yang baik dan benar sesuai konteks. Empati dan ramah, cobalah untuk memahami dan merasakan perasaan teman, serta bersikap ramah untuk menjaga persahabatan. Hargai perbedaan pendapat, hargai pandangan teman meskipun berbeda dengan Anda, dan jangan memaksakan kehendak Anda. Perhatikan waktu, pertimbangkan waktu yang tepat saat ingin berkomunikasi, terutama untuk hal-hal yang bersifat lebih formal atau mendesak. Etika berkomunikasi kepada guru. Yang pertama adalah etika komunikasi secara umum. Menggunakan bahasa yang sopan dan formal. Gunakan bahasa yang baik dan benar seperti menggunakan sapaan Bapak atau Ibu. Memberikan salam pembuka. Awali komunikasi dengan salam, misalnya selamat pagi Bapak atau Ibu atau Assalamualaikum. Menyampaikan identitas. Perjelas siapa diri Anda karena guru mungkin tidak selalu mengenali nomor kontak Anda. Mengucapkan salam penutup. Akhiri pesan dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Yang kedua adalah komunikasi saat menyampaikan pesan. Jelas dan ringkas, sampaikan tujuan Anda secara langsung dan hindari kalimat yang bertele-tele atau terkesan memerintah. Memperhatikan waktu, hubungi guru pada waktu yang tepat, hindari waktu istirahat atau ibadah. Menghargai posisi guru, hindari menggunakan singkatan atau menggunakan bahasa yang tidak sopan yang bisa menyinggung perasaan guru. Yang ketiga adalah etika komunikasi saat bertanya atau diskusi. Mendengarkan dengan seksama. Berikan perhatian penuh saat guru menjelaskan atau berbicara. Mengajukan pertanyaan dengan hormat. Ajukan pertanyaan dengan sopan seperti, bisa saya bertanya atau apakah Bapak atau Ibu bisa membantu saya? Menghindari percakapan berlebihan. Berbicaralah secukupnya dan tunjukkan rasa hormat. Itulah materi yang saya jelaskan. Dan dengan demikian, terima kasih.